Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang inverse suatu fungsi. Inverse suatu fungsi itu seperti apa sih? Seperti ini ya. Jika misalkan f itu suatu fungsi, ya. F itu fungsi kalau dia itu memetakan A ke B dan dinyatakan dalam persamaan berurutan, yaitu f sama dengan x, y, di mana x berada di A dan y berada di B, maka inverse f ditulis sebagai f pangkat negatif 1. F pangkat negatif 1 ini adalah lambang dari inverse fungsi f, ya. F negatif 1 ini adalah relasi atau hubungan yang memetakan B ke A dan dinyatakan dalam pasangan berurutan. F negatif 1 atau inverse fungsi f sama dengan y, x di mana y berada di B dan x berada di A. Selanjutnya kita langsung ke contoh saja. Misalkan diketahui fungsi f(x) itu adalah 2x ditambah 6. Tentukanlah inverse fungsi f(x) dan tentukanlah nilai dari f-14 atau inverse dari fungsi f di mana x bernilai 4. Nah, jawabannya adalah seperti ini. A. Kita misalkan dulu ya bahwa fx ini adalah y. Kita misalkan dulu fx ini adalah y. Itu emang dari sananya ya bahwa fx itu tuh memang adalah y gitu. Jadi karena fx ini adalah y, kita langsung saja tulis y sama dengan 2x ditambah 6 seperti ini ya. Selanjutnya kita pindah 2x ini ke ruas kiri. Kenapa sih harus dipindah ke ruas kiri? Karena nanti kita akan mencari nilai x sama dengan berapa gitu ya. Karena 2x ini kita pindah ke sebelah kiri yang awalnya berada di sebelah kanan. Karena 2x ini positif, dipindah ruas menjadi negatif. Y-nya dia tidak pindah ruas ya, makanya dia bernilai tetap positif ya. Y dikurang 2x sama dengan 6. 6 ini tidak berubah, tandanya tetap positif karena positif 6 ini tidak pindah ruas, tetap berada di ruas kanan. Selanjutnya, karena kita ingin membuat x ini yang mempunyai variabel x ini sendirian, maka kita perlu mengusir y ini ya. Jangan ada y yang ada di sebelah kiri. Jadi y kita usir ke sebelah kanan atau kita pindah ruas ke sebelah kanan, berubah menjadi seperti ini. Negatif 2x sama dengan negatif y. Kenapa negatif y? Karena awalnya adalah positif y. Pindah ruas ke sebelah kanan menjadi negatif y. Lalu ditambah 6. Nah, selanjutnya karena di sebelah kiri ini variabel x masih mempunyai koefisien negatif 2, maka kita harus bagi kedua ruas ini dengan koefisien ini, yaitu kita bagi dengan negatif 2 ini, agar nilai x menjadi x saja gitu ya. Jadi negatif 2x bagi negatif 2, lalu negatif y kita bagi dengan negatif 2, lalu 6 kita juga bagi dengan negatif 2. Jadi negatif 2x dibagi negatif 2 itu artinya negatif 2 ini dibagi negatif 2, sebentar. Negatif 2 ini dibagi negatif 2, negatif bagi negatif adalah positif. 2 dibagi 2 adalah 1. Jadi nilainya tinggal x saja ya, positif x atau x saja ditulisnya. Sama dengan sekarang lihat di sini, negatif y dibagi negatif 2. Negatif dibagi negatif adalah positif ya, positif.
Lalu negatif Y itu maksudnya apa sih? Negatif 1Y maksudnya ya. Berarti di sini kan tadi negatif bagi negatif jadi positif. Di sini harusnya, bukan harusnya ya, maksudnya adalah 1/2 atau 1 dibagi 2. Hasilnya adalah 1/2 atau setengah. Lalu Y-nya kita boleh taruh di setelahnya setengah. Penulisannya seperti ini. Ibu kira kalian sudah mengerti penulisan ini dari waktu kalian SD. Oke, selanjutnya 6 dibagi negatif 2, hasilnya adalah negatif 3. Kenapa? Karena positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Jadi hasilnya adalah X sama dengan negatif 2Y dikurang 3. Selanjutnya, tadi kita telah memberitahu bahwa Y itu adalah fx. Kita sudah diberitahu ya, Y itu adalah fx. Jadi emang fx itu adalah Y. Jika Y itu sama dengan fx, maka X itu adalah inverse dari Y, gitu ya. Ini cuma penulisan saja. Maka nilai X ini, yang ini nih, ini merupakan inverse dari Y. Seperti ini kan, X ini sama dengan inverse dari Y. Jadi X ini kita ubah jadi F inverse dari Y atau inverse fungsi Y, bacanya begitu. Sama dengan negatif 2Y dikurangin 3 ya. Ini yang diubah hanya X-nya aja. Selanjutnya, kita ubah Y menjadi X. Jadi, inverse fungsi fx adalah setengah X dikurang 3, karena Y-nya sudah kita ganti dengan X. Y diganti X, Y di sini juga diganti X, lalu yang negatif 3 tetap. Maka bisa kita katakan bahwa inverse dari fungsi fx adalah jadi maka inverse dari fungsi fx sama dengan 2x plus 6 adalah seperti ini. Tanda inverse dari fungsi fx itu sama dengan setengah x dikurang 3. Jadi setengah x dikurang 3 ini adalah fungsi inverse dari fungsi fx gitu ya. Selanjutnya yang B, tentukanlah nilai f-1 dari 4 atau inverse dari f4. Caranya kita harus mencari terlebih dahulu nilai inverse dari fx-nya. Berapakah nilai inverse dari fx? Kita sudah ketahui di sini, kita sudah mencari tadi dari tahap yang ini hingga selesai, kita mendapatkan bahwa inverse fungsi dari fx itu adalah setengah x dikurang 3. Maka kita bisa taruh di sini inverse dari fx itu adalah setengah x dikurang 3. Maka inverse dari fungsi f4 atau inverse dari fungsi f4 itu adalah, lihat di sini ya, x-nya diganti 4. Berarti di persamaan ini atau di fungsi sebelah sini yang setengah x dikurang 3, maka nilai x ini atau variabel x ini harus kita ubah menjadi 4. Jadi setengah x dikurang 3 berubah menjadi setengah dikali 4 dikurang 3. Lalu setengah dikali 4 itu berapa? Setengahnya dari 4 itu adalah 2, lalu dikurang 3. Lalu 2 dikurang 3 itu berapa? Yaitu negatif 1. Maka nilai dari inverse fungsi f4 itu adalah negatif 1. Nah, selanjutnya ada aturan inverse fungsi apabila fungsi itu merupakan fungsi pecahan. Nah, ini paling mudah ya. Nah, jika kalian menemukan suatu fungsi berbentuk pecahan seperti ini, AX
plus B, Cx plus D, maka inverse fungsi fx itu lambangnya seperti ini, berubah menjadi negatif dx plus b per cx min a. Coba kalian perhatikan nih, inverse-nya itu merupakan kebalikan dari a dan d ini. Jadi a dan d ini tinggal kita tukar saja, ditukar dan ditambahin negatif. Lihat, a kita taruh di bawah yang awalnya di atas, ya kan? Tuh, taruh di bawah. Namun A ini awalnya apa? Positif tandanya. Terus berubah jadi negatif. Begitupun kalau di sini negatif, berarti di sini nanti berubah jadi positif. Jadi berkebalikan saja nanti tandanya ya. Nah, selanjutnya yang D yang awalnya di bawah kita taruh di atas. Namun kita tambahin negatif di sini atau kebalikan dari di sini. Di sini kan positif D. Kita balik atau awalnya di bawah kita taruh di atas, lalu tandanya kita balik dari positif menjadi negatif. Jadi seperti itu ya. Langsung kita ke contoh soalnya. Jika fx itu adalah 3x ditambah 5 per 4x ditambah 7, tentukanlah nilai f min 1x atau ini adalah nilai inverse dari fungsi fx ini, lalu nilai inverse dari fungsi f2. Atau bisa dibaca nilai inverse dari fungsi fx di mana x itu bernilai 2 gitu ya. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Kita coba dulu yang A. Yang A, kamu harus mengingat rumus yang tadi, rumus yang paling gampang. Jika fx itu adalah sebuah pecahan seperti ax ditambah b per cx ditambah d, maka inverse dari fungsi fx itu seperti ini. Kita tinggal pindah aja A dan D ini, kita tukar ya tempatnya, di D-nya dari di bawah diganti di atas, A-nya dari di atas diganti di bawah, lalu kita ubah saja tandanya. A tandanya awal positif menjadi negatif, yang D awalnya positif menjadi negatif. Nah, selanjutnya maka dari rumus ini bisa kita lihat ya bahwa fx itu awalnya nilainya adalah 3x ditambah 5, 4x per 4x ditambah 7. Lalu fungsi inverse-nya seperti apa atau inverse dari fungsi fx seperti apa? Tinggal kita tukar saja nilai 7 dan nilai 3 kita tukar dan kita ubah tandanya. Kan ini 3 positif, berarti kita tukar ditaruh di bawah menjadi negatif, lalu plus 7 ini kita taruh di atas, namun tandanya menjadi negatif. Seperti ini nih. Kalian lihat, 3 awalnya di atas kita taruh di bawah, lalu awalnya bertanda positif kita ubah menjadi negatif. Lalu lihat di sini, tanda 7 awalnya di bawah kita taruh di atas, lalu awalnya tandanya positif 7 menjadi negatif 7. Nah, seperti itu. Lalu yang B, berapakah nilai dari inverse fx ketika x itu adalah 2? Jadi seperti ini, kita harus menemukan dulu ya inverse dari fungsi fx itu berapa. Nah, di sini kita udah tahu dari yang A bahwa inverse fungsi fx itu adalah negatif 7x ditambah 5 per 4x dikurang 3. Jadi, kita langsung tempelkan saja ini ya, inverse dari x itu negatif 7 ditambah 5 dibagi 4x dikurang 3. Gimana cara dapatkan fungsi ini? Ya, seperti ini caranya yang tadi Ibu telah jelaskan ya, semoga paham. Lalu, berapakah nilai dari inverse fungsi fx ketika x itu adalah 2? Sama seperti yang awal-awal tadi ya, ketika x kita ubah menjadi 2, maka di persamaan ini juga kita harus ubah nilai x itu menjadi 2. Jadi di sini negatif 7x berarti berubah menjadi negatif 7 dikali 2 gitu. Ditambah
5. Dibagi 4x, berarti 4 dikali 2 dikurang 3 ya, dikurang 3. Hasilnya adalah 7. Negatif 7 kali 2, negatif kali positif, hasilnya adalah negatif. 7 kali 2 adalah 14, jadi negatif 14 ditambah 5, gitu. Lalu 4 kali 2 adalah 8, lalu dikurang 3. Jadi hasilnya adalah negatif 14 ditambah 5. Itu seperti kalian utang 14, lalu kalian bayar 5, berarti kalian masih hutang. Berarti kalau masih hutang itu negatif, hutangnya sekarang berapa? 14, negatif 14 plus 5. Punya hutang 14, dibayar 5 ya, berarti hutangnya tinggal 9. Kalau masih hutang berarti dia tandanya negatif. Berarti hasilnya adalah negatif 9. Terus sekarang 8 dikurang adalah 5. Berarti inverse fx ketika x adalah 2 adalah negatif 5 per negatif 9 per 5 seperti ini. Oke.